Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunun dari Baksos Katisha. Huha. Guys, seperti yang kalian mungkin sudah tahu atau belum tahu, Katisha Baksos Katisha ini aku mulai dari tahun 2012. Jadi sebuah perjalanan panjang dalam ber bercharity ya, dalam berkegiatan sosial. Saya mulai dari pribadi melalui kegiatan saya ke panti-panti asuhan, membuat sebuah program yang disebut dengan Katisha Character Building. Di situ kita juga bikin free library projects, jadi proyek perpustakaan gratis, membagikan buku, membagi alat tulis, juga membagikan baju layak pakai. Kemudian saya berkunjung ke kampung-kampung, mengumpulkan anak-anak duafa, anak-anak yatim. Terus saya bikin acara di situ, kita kasih hadiah juga buat anak-anak di situ. Sampai kemudian beralih menjadi membagi beras. Membagi beras sekian lama, berapa ratus orang kita bantu selama ini gitu ya. Kemudian karena suatu kondisi mobil masuk ke dalam got ketika membawa 12 karung beras dan itu merusak mobil gitu. Akhirnya beberapa teman mengusulkan kita ganti aja, jangan beras gitu. Sebenarnya saya lebih pro beras, tapi kerepotannya gitu ya, itu banyak gitu. Bagi beras itu kita harus ngepacking, kita harus menimbang, kita harus membawanya, itu berat karena kondisi tubuh sudah tidak bisa lagi membawa barang berat. Jadi akhirnya beberapa teman udah stop, kita kasih beras, kita kasih uang aja, karena uang lebih mudah, lebih ringan, tinggal bawa dompet, udah bagi-bagi. So far kita sudah membantu ratusan orang. Data kita ada beberapa satu event kita, misalnya bulan Ramadan, kita bagi sembako itu bisa ngebantu sampai 100 sampai 150 orang yang kita bagi paketnya. Paketnya itu berkisar dari harga sekitar 80 sampai 100 ribu per paket. Jadi bukan paket yang isinya abal-abal, tapi sungguh suatu variasi items yang sangat banyak dalam satu paket itu. Kemudian beralih sekarang kita menjadi kunjungan ke penerima-penerima baksos itu. Kita cari sendiri ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke gang-gang gitu. Kita meminta rekomendasi, kira-kira ada nggak keluarga yang membutuhkan bantuan kita. Dan karena kita ini baksosnya masih kecil, masih receh kata orang ya, tapi receh juga tapi bener gitu caranya gitu ya, kita sangat selektif guys. Jadi tidak usah khawatir, siapa yang kita bantu itu memang betul-betul mustahik. Artinya orang-orang yang memang masuk kategori untuk layak mendapat zakat atau bantuan kita. Biasanya penerima baksos itu pesertanya itu, penerimanya itu berlapis kriterianya. Jadi selain mereka itu fakir, miskin atau duafa, mereka juga menyandang kriteria lain seperti misalnya lansia, usia sepuh ya. Rata-rata penerima kita usianya 70 ke atas sampai 80. Ada yang 87 tahun, hidup sendirian gitu ya. Kemudian dia selain lansia, dia juga disabilitas, penyandang disabilitas. Jadi banyak penerima kita itu yang mengalami tuna netra, tuna macam-macam ya. Ada yang nggak bisa jalan, ada yang lumpuh total, ada yang kehilangan tangan sehingga tidak memungkinkan dia mencari uang. Jadi ini selain lansia, kita juga kriteria berlapisnya disabilitas. Ketiga adalah dia itu single parent, yaitu ibu single ya, ibu tunggal yang memiliki anak yatim piatu. Jadi mungkin suaminya sudah meninggal atau ditinggalkan suaminya begitu saja. Dan semua kriteria ini dalam kriteria besar, yaitu tidak mampu. Nah, kenapa kita tahu tidak mampunya? Bagaimana kita menseleksinya? Saya dengan beberapa teman itu datangin langsung ke rumah orang yang kita bantu. Jadi kita lihat sendiri kondisi rumahnya, kita lihat sendiri kondisi kehidupannya, bagaimana kondisi, ya bisa lihat langsung lah kayak gimana rumahnya, sebesar apa, cuma sepetak, cuma segini doang gitu ya, macam-macam. Ada yang nggak punya rumah, ada yang kontrak rumah, ada yang numpang di tanah pemerintah. Itulah yang kita bantu-bantu. Jadi Baksos Katisha dalam hal ini sangat bangga karena kami menyeleksi secara ketat penerima baksos kami. Jadi bukan baksos buang-buang bansos ya. Jadi memang benar-benar diseleksi secara ketat dan memiliki kriteria berlapis.
dan melalui survei langsung. Nah, bagaimana kami melaporkan kegiatan? Tentu saja kegiatan itu harus dilaporkan. Bagaimana kami melaporkan kegiatan? Melalui video, karena video tidak bisa direkayasa. Kalau foto masih bisa, apalagi kalau nggak ada foto ya. Jadi Baksos Katisa melaporkan kegiatannya melalui video, sehingga semua teman-teman yang tidak bisa ikut pada saat kita memberi donasi atau pada saat kita belusukan atau kita survei bisa menilai sendiri, bisa melihat dengan mata mereka. Jadi melalui video guys, itu tidak ada rekayasa dalam Baksos Katisa. Bahkan saking terbukanya kami juga ingin sekali atau senang sekali jika salah satu atau beberapa donatur ikut dalam kegiatan kami ketika memberikan bantuan secara langsung. Jadi mereka bisa lihat sendiri. Tapi rata-rata teman aku saking sibuknya hari libur biasanya sudah pengen istirahat semua kan. Jadi mereka tidak ikutan acara aku, tapi mereka cukup melihat dengan video. Dan video ini sangat penting menurut mereka karena mereka bisa melihat apa yang terjadi, bagaimana kondisinya, dan apa yang sudah kita serahkan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang sudah ikut acara aku waktu belusukan atau waktu aku survei atau waktu aku memberi bantuan? Rata-rata mereka nangis. Jadi beberapa teman menolak untuk ikutan acara kayak gini karena begitu emosional acara ini ya. Jadi kegiatan seperti ini sangat membuat hati seperti ini kriuk-kriuk gitu melihat kondisi orang yang kita bantu gitu guys. Jadi kalau kalian punya kelebihan barang di rumah atau kalian punya kelebihan rezeki, mau menyalurkan zakat, bisa melalui kami dan bisa dilihat langsung dengan siapa kita memberinya, orangnya kayak gimana keadaannya. Jadi no abal-abal, amanah langsung terpercaya, pokoknya benar-benar langsung lihat sendiri, transparan, mau ikut, ayo gitu ya. Saya dari Baksos Katisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu ya donasinya.